Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Rio Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Bengkulu. Dan yang saya sayangi juga saya cintai, teman-teman seperjuangan saya di Universitas Bengkulu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan lancar, dan semoga kita semua masih dalam perlindungan-Nya dalam menghadapi pandemi corona ini. Tak lupa pula kita berselawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kemajuan zaman yang kita rasakan sekarang. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Pendidikan di Masa Pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah membuat banyak kegiatan harus dilakukan di rumah. Hal ini juga berlaku untuk pendidikan. Sebuah inovasi sudah tentu akan dibutuhkan. Saat ini, pendidikan formal di bangku sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring dengan menggunakan sistem online. Penerapan pembelajaran online mulai berlaku saat munculnya kebijakan physical distancing. Hal ini menjadi tanggung jawab baru bagi semua orang tua, yaitu dalam membantu anaknya belajar di rumah. Menurut para orang tua, kerja keras guru dan dosen selama ini patut diapresiasi. Mereka selalu semangat mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa sistem pembelajaran online tidaklah mudah. Para pelajar dituntut untuk belajar mandiri dengan fasilitas dan sumber daya yang disediakan. Namun, saya pernah mendengar keluhan banyak orang tua, bahkan juga tenaga pendidik, yang kesulitan dalam menyediakan perangkat belajar. Contohnya seperti apa? Seperti laptop, ponsel, maupun pulsa untuk koneksi internet. Hal ini dapat membuat kesenjangan ekonomi yang semakin melebar karena pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa orang tua yang mengalami fase buruk saat pandemi saat ini. Mereka harus memilih memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anaknya. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang memutuskan untuk berhenti melanjutkan pendidikan. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan inovasi dan memberikan bermacam perbaikan sistem pembelajaran, seperti kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan penayangan program belajar dari rumah yang disediakan di TVRI. Bahkan saya juga pernah mendengar tentang akan adanya kurikulum baru di tahun 2021 yang akan datang. Kurikulum ini diterapkan secara bertahap di sekolah penggerak dan sekolah umum yang berminat menerapkannya. Apa maksud dari sekolah penggerak? Sekolah penggerak di sini adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah lulusan program guru penggerak dan memiliki guru penggerak dengan jumlah yang banyak. Yang membedakan kurikulum baru ini adalah penerapan konsep merdeka belajar di satuan pendidikan. Kurikulum ini akan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan tiap sekolah dan siswa. Kita harus ingat bahwa pendidikan adalah kunci pembangunan sumber daya manusia. Pendidikanlah yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Selain teknologi, diperlukan juga peningkatan kualitas seorang pimpinan di sekolah. Mengapa? Karena kepemimpinan pendidikan adalah salah satu cara untuk mengakselerasi pemerataan pendidikan di Indonesia. Seorang pemimpin sekolah sangat membantu dalam meningkatkan kualitas guru, karena seorang pemimpin haruslah bisa memahami
dan bisa menjadi teladan dan contoh yang baik. Kepemimpinan sekolah memang penting, tapi ada juga hal lain yang penting dalam pembelajaran jarak jauh ini. Apa itu? Yaitu adaptasi teknologi. Teknologi dapat menjadi solusi untuk mendobrak akses yang lebih mudah. Namun, di balik semua ini, yang terpenting adalah bagaimana Kemendikbud memperjuangkan semua sekolah di Indonesia agar mendapatkan akses internet yang baik. Pandemi COVID-19 juga tidak terlepas dari adanya dampak yang kita rasakan. Bahkan, kebijakan membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka yang akan direncanakan mulai bulan Januari tahun depan dinilai tidak realistis karena tingkat penularan virus corona di Indonesia masih di atas 10%. Namun ingatlah, untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan juga mengejar cita-cita kita. Saya berharap kita dapat bertahan dan terus semangat agar kita semua dapat keluar dan bahagia bersama untuk menikmati dunia baru yang lebih aman lagi. Supaya kita tetap semangat dan tetap bertahan, kita perlu memiliki niat dan tujuan yang jelas agar langkah yang diambil tidak goyah dan terganggu dengan berbagai macam cobaan yang ada. Demikianlah pidato singkat ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan terima kasih untuk kita semua yang sudah bertahan dalam pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.